Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Zakaria Nugraha, NPM 190 120 10 324. Di sini saya akan memenuhi tugas kuis bisnis internasional kelas C mengenai pembahasan pasar modal. Nah, apa sih pasar modal itu? Pasar modal itu merupakan sebuah pasar keuangan, tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dan dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi ataupun investor itu sendiri. Nah, dalam investasi pasar modal berfungsi sebagai pengalokasi dana dari investor ke perusahaan atau institusi pemerintah. Jenis pasar modal ada dua, yaitu jenis pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana ini biasa disebut juga pasar primer juga, merupakan sebuah tempat efek-efek atau jual beli efek juga antara surat berharga lainnya yang diperdagangkan untuk pertama kalinya. Jadi melalui investor langsung kepada perusahaan atau emitennya. Yang pasar kedua yaitu pasar sekunder. Pasar sekunder ini merupakan pasar kelanjutan dari pasar perdana, yaitu pasar di mana efek-efek yang dicatatkan di dalam bursa efek itu diperjualbelikan antara investor satu dengan investor yang lain. Di sini terdapat fungsi pasar modal, fungsi ekonomi, dan fungsi keuangan. Kita akan membahas fungsi ekonomi, yaitu fungsi ekonomi contohnya yaitu pasar modal ini menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kubu ataupun dua kepentingan antara investor dengan pihak yang memerlukan dana ataupun perusahaan atau emiten. Yang kedua yaitu fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini yaitu pasar modal memberikan kepentingan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Di sini ada manfaat pasar modal bagi negara. Yang pertama yaitu salah satu sumber pendanaan negara. Nah, salah satu sumber pendanaan negara ini biasa dari pajak. Nah, pajak itu didapatkan dari transaksi jual beli pasar modal itu sendiri akan dikenakan pajak. Nah, pajak itu akan menjadikan suatu pemasukan kas dalam suatu negara yang akan menjadi sumber pendapatan negara itu pula. Nah, yang kedua yaitu membantu menjalankan roda perekonomian. Membantu menjalankan roda perekonomian ini maksudnya yaitu dengan bertemunya investor yang membeli saham di perusahaan yang terdaftar di dalam pasar modal, maka perusahaan itu memiliki pendapatan yang mengekspansi bisnisnya secara lebih luas lagi. Nah, semakin besar, semakin dibutuhkan oleh tenaga kerja yang meningkat yang akan membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat. Yang ketiga, yaitu menarik investor asing ke dalam negeri. Nah, untuk menarik investor asing ke dalam negeri ini, berinvestasi dalam negeri ini, jika pasar modal ini dikelola dengan baik, apabila keuntungan dengan adanya investor asing, perusahaan bisa mengembangkan bisnis lebih luas lagi. Produk pasar modal. Nah, produk pasar modal ini ada saham, reksadana, dan obligasi. Untuk saham, yaitu merupakan sebuah kepemilikan perusahaan yang berupa dari investasi saham ataupun slot itu yang dibelinya. Nah, keuntungan dari saham itu sendiri yaitu mengantongi dividen. Nah, dividen itu apa? Dividen itu merupakan sebuah keuntungan perusahaan yang akan dibagikan oleh pemegang saham. Nah, keuntungan itu dibagikan secara oleh pemegang saham pada saat RUPS atau rapat umum pemegang saham. Kemudian ada capital gain. Capital gain merupakan sebuah keuntungan antara selisih harga jual dan harga beli saham. Nah, investor menargetkan bahwa harga jual akan lebih tinggi dibandingkan harga beli saham sehingga memperoleh sebuah keuntungan. Nah, yang ketiga ada saham bonus. Nah, saham bonus itu merupakan salah satu hal yang akan didapatkan oleh investor. Tidak semua perusahaan akan memberikan saham bonus. Nah, saham bonus ini dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham yang diambil dari agiu saham. Nah, agiu saham itu merupakan selisih antara harga jual saham terhadap harga normal pada saham pada perusahaan melakukan penawaran umum di pasar perdana. Adapun kerugian yaitu capital loss, yaitu capital loss merupakan kondisi di mana harga jual lebih rendah daripada harga beli. Terus ada likuiditas yang akan berdampak pada perusahaan itu bangkrut atau mengalami kebangkrutan ataupun mengalami masalah ataupun kendala gagal membayar bunga, pokok utang, dan alasan
alasan yang lain yang disebabkan oleh faktor-faktor itu. Kemudian ada suspensi. Suspensi ini yaitu resiko kerugian ini yaitu perusahaan terkena suspensi atau diberhentikan dari saham karena tidak memenuhi aturan dalam suatu aturan bursa. Di sini ada pemilihan saham yaitu dengan analisis fundamental dan teknikal. Fundamental yaitu melakukan analisis dari segi ekonomi dan industri yang terkait. Analisis fundamental ini pada umumnya menggunakan indikator-indikator yang tertera melalui laporan keuangan perusahaan seperti price to earning ratio atau ROE, return of equity, dan lain sebagainya. Kemudian ada analisis teknikal. Analisis teknikal ini dapat berdasarkan pada data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham dengan melihat grafik historis pergerakan saham itu sendiri. Kemudian di sini ada reksadana. Nah, reksadana itu seperti apa? Reksadana ini merupakan instrumen yang sangat populer lainnya adalah reksadana berbeda dengan saham. Di reksadana ini dipercayakan kepada manajer investasi ataupun pihak ketiga yang mengelola sebuah keuangan investasinya. Nah, jenis reksadana ini ada reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang ini adalah sebuah investasi yang dilakukan dalam instrumen investasi uang dalam jangka kurang dari 1 tahun. Terus ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap itu yaitu sebuah investasi reksadana yang menginvestasikan aktifanya dalam bentuk efek utang atau obligasi dengan persentase minimal 80%. Terus ada reksadana campuran. Reksadana campuran ini mengalokasikan dana investor ke dalam bentuk kombinasi antara saham dan obligasi pada portofolio. Kemudian ada reksadana saham, yaitu menginvestasikan minimal 80% ke dalam saham, merupakan pengertian dari reksadana saham itu sendiri. Terus di antara seluruh jenis reksadana yang ada, reksadana saham ini merupakan profil risiko yang paling tinggi, yang bertujuan untuk menjaga pertumbuhan harga saham dalam jangka panjang. Investasi reksadana memiliki tingkat return yang paling tinggi juga. Keuntungan reksadana yaitu dikelola oleh manajer investasi, mempunyai efisiensi waktu, dapat berinvestasi dengan dana yang terjangkau. Kekurangan yaitu terdapat biaya investasi yang dikeluarkan untuk membiayai manajer investasi. Terus biaya-biayanya tidak hanya mencakup untuk fee dari manajer investasi aja, tapi juga untuk biaya kustodian atau penyimpanan, operasional, dan marketing reksadana. Terus butuh waktu pencairan setidaknya 3-4 hari kerja sejak perintah diberikan sampai dana masuk ke rekening investor. Terus ada bahan prestasi manajer investasi. Dimungkinkan manajer investasi ini yang merupakan pengelola tidak melaksanakan kewajibannya karena posisi manajer investasi ini sangat kritikal jika terjadi kemungkinan reksadana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, obligasi. Selanjutnya yang ketiga ini adalah obligasi. Obligasi itu merupakan surat utang. Nah, surat utang ini merupakan surat penyataan hutang penerbit obligasi terdapat pemegang obligasi. Keuntungan biasanya adalah kupon atau yang terbagi dalam kupon fix dan floating. Untuk jangka waktu obligasi ini selama 1-10 tahun, tapi pada umumnya jatuh tempo obligasi adalah 5 tahun. Nah, para investor ini memilih obligasi sebagai jangka pendek karena memiliki resiko yang sangat kecil. Keuntungan dari investasi obligasi ini yaitu memberikan pendapatan tetap kepada berupa kupon. Hal ini memberikan ciri utama obligasi di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pendapatan secara rutin dalam dalam berlakunya obligasi itu. Kemudian ada pun resikonya, yaitu perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun resiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi. Contoh obligasi itu yaitu obligasi perusahaan yang diterbitkan oleh badan swasta ataupun pemerintahan seperti BUMN, surat utang negara atau SUN,
Terus ada surat berharga syariah negara atau SBSN. Kemudian di sini ada OJK. OJK ini merupakan suatu badan pengawas keuangan. Nah, di bawahnya ada BI. BI merupakan berperan krusial dalam pasar modal, yaitu lembaga yang menyediakan infrastruktur pasar modal dari segala sistem pencatatan, sistem peraturan dan perdagangan, dan memiliki kewenangan dalam pengawasan. Terus ada KSEI. KSEI ini merupakan lembaga penyimpan dan penyelesaian LPP di dalam pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. Terus ada clearing penjaminan efek Indonesia, yaitu KPEI. KPEI yaitu kegiatan clearing dimaksud melalui proses penentuan hak dan kewajiban atas transaksi bursa dari setiap anggota clearing yang wajib diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Nah, ini ada skema penyelesaiannya, yaitu nasabah ataupun investor yang menjual akan masuk ke dalam broker. Broker ini akan menyampaikan kepada BI atau IDX ini, dan broker akan menyampaikan pula ke KPI dan KSEI yang akan diproses di dalam KPI dan KSEI, dan data-datanya ini akan diselaraskan. Nah, kemudian di dalam prosesnya akan dikeluarkan ataupun diserahkan kepada investor yang membeli. Kemudian juga sebaliknya, investor yang membeli kepada broker, broker akan menyerahkan ke BI, BI akan menyerahkan pula ke KPI, KPI, KSEI, terus habis itu dari broker ini juga menyampaikan pesannya juga ke KSEI dan KPI juga. Dan kemudian akan diserahkan terima dana ke nasabah yang jual. Dan nasabah yang beli akan menerima efek. Di sini ada contoh kasus pasar modal. Nah, kasus pasar modal ini yaitu contoh kasusnya penyelewengan dana atau efek oleh PT Sari Raja Permata Sekuritas. Nah, kasus ini dilatar belakangi penyelewengan 8.700 orang nasabahnya sebesar 245 miliar dilakukan oleh komisaris PT Sarijaya yang bernama Herman. Nah, penyalahgunaan itu menggunakan 17 rekening fiktif untuk menampung dana nasabah yang pada mulanya ditujukan untuk melakukan perdagangan di pasar saham. Nah, akan tetapi terkumpul di rekening tersebut dipindahkan ke rekening yang lainnya untuk tujuan yang tidak ada kaitannya dengan jual beli saham. Nah, pada dasarnya sebagai pemegang saham atau komisaris, Herman seharusnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemindahan dana tersebut. Tetapi Herman memiliki akses untuk melakukan tindakan itu. Itu merupakan sebuah penyelewengan dalam dana ataupun efek nasabah. Nah, apa yang dapat kita ambil sebagai pembelajaran dari kasus sebelumnya? Nah, itu merupakan peningkatan pengawasan harus lebih efektif tentunya. Harus lebih dilakukan oleh BPOM maupun badan-badan yang terkait, yang dalam hal ini juga dengan undang-undang yang ditunjuk sebagai perintah untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang ada di dalam pasar modal. Yang terus keterlibatan komisaris utama sebuah perusahaan efek dimilikinya akses terhadap rekening nasabah dan dilanggarnya otoritas untuk dapat memindah uang nasabah ke rekening lain untuk peruntukan yang bukan perdagangan saham. Harus segera dipantau secara ketat oleh badan pengawas. Kemudian kelalaian dalam badan pengawas itu menyebabkan terjadinya penyalahgunaan efek ataupun efek dana nasabah yang dilakukan oleh sebuah perusahaan efek yang akan bertindak atau berefek juga pada larinya para investor ke luar negeri dan tidak akan mempercayai bursa efek yang ada di dalam negeri ataupun bursa efek Indonesia.
Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.